mewujudkan ide-ide itu. Seperti itu. Karena itu perusahaan harus memiliki portfolio alokasi R&D yang seimbang. 20% mungkin dialokasikan untuk riset eksploratif yang buat 5 atau 10 tahun ke depan untuk riset. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini membuat mungkin contohnya kalau di Microsoft itu seperti menambahkan fitur-fitur baru yang ada di Microsoft Office mungkin atau mungkin yang ada di Copilot itu sendiri. Nah, HP ku mana? Masih nyala? Masih ngerekam, Mas? Nah, lagi. Ada kan? Mas? Rekam kamu. Ya, kita lanjut ke slide 5 ya. Nah, di sini kita akan menyeleksi proyek-proyek inovasi mana sih yang mau didanai Microsoft. Ada 5 kriteria utama ya, teman-teman. Strategi fit. Nah, strategi fit ini apakah proyek ini selaras dengan strateginya perusahaan? Terus yang kedua itu ada technical feasibility. Apakah kita punya kemampuan teknis untuk membuatnya? Terus yang ketiga ini marketing demand. Apakah pasar benar-benar butuh sih inovasi yang mereka butuhkan ini? Nah, yang keempat itu ada financial viability. Nah, financial viability itu intinya berapa sih kira-kira dia bakal break even atau mungkin bakal balik modal dan mungkin berapa sih ROI-nya gitu. Nah, yang kelima itu resource availability. Ah, di sini itu dia pentingnya apakah kita nih punya sih sumber daya orang-orangnya atau talentnya atau mungkin anggarannya itu ada nggak sih? Nah, di Microsoft, struktur organisasi untuk inovasi juga sangat spesifik. Mereka menggunakan cross function team. Nah, tim lintas fungsi di setiap unit bisnis seperti Azure atau Microsoft Office itu semuanya punya tim engineer, tim production management, dan desainer sendiri. Ini membuat pengambilan keputusan menjadi sangat cepat. Jadi mereka setiap lini timnya itu berfungsi masing-masing, bekerja masing-masing, tapi masih kerjasama satu sama lain. Mereka juga memiliki strong work, yaitu tim otonom yang terisolasi dari birokrasi seperti Microsoft Research. Itu tim ini bebas melakukan penelitian fundamental tanpa tekanan komersil jangka pendek. Jadi Microsoft Research ini suatu tim yang tadi didanai sekitar 30 sampai 20 sampai 30% untuk melakukan riset jangka panjang, bukan untuk melakukan riset yang sekarang. Nah, namun struktur ini saja kurang cukup. Nah, budaya inovasinya adalah kunci. Ada 5 budaya yang harus dimiliki sama Microsoft, yakni psikologi safety, rasa aman. Psikologi orang harus merasa aman untuk gagal dan bicara tanpa takut dihukum. Ini adalah mungkin faktor nomor satu ya dalam riset yang diperlukan untuk inovasi. Nah, terus yang kedua, autonomi, kebebasan. Nah, Microsoft nggak boleh sebaiknya memberikan budaya itu bukannya nggak boleh ya, tapi memberikan sedikit kebebasan untuk tim itu memecahkan suatu masalah ya. Terus yang ketiga, sumber daya dan waktu. Alokasikan waktu khusus untuk eksperimen. Jadi sebisa mungkin tim yang R&D ini, tim R&D internal atau mungkin dari eksternal itu diberikan waktu khusus dan hanya fokus pada inovasi ini. Nah, terus yang keempat itu komunikasi. Nah, itu nggak boleh tuh ada silo antar departemen atau mungkin silo antara vertikal ini mungkin ke atasan atau kemana gitu itu nggak boleh. Nah, yang kelima itu dukungan pimpinan. Jadi sebagai CEO-nya Microsoft atau mungkin manajernya si Microsoft
itu harus menjadi champion innovation itu mereka harus menjadi mereka harus bisa menaungi ya menaungi semua tim yang ada di bawahnya. Kita lanjut ke slide berikutnya teman-teman. Nah, di sini itu kita masuk ke implementation, evaluation, and control. Nah, setelah proyek tadi uh, dipilih, udah ketemu nih dari corong panel tadi udah ketemu dua atau mungkin satu atau mungkin tiga inovasi. Nah, terus udah dibentuk nih timnya. Kita masuk ke 5 tahapan implementasi, yakni konsep riset pasar dan rancangan bisnis. Ya, terus technical development buat prototype, terus testing and reinforcement, uji uji beta, uji uji sebelum rilis gitu dengan penggunaan nyata. Nah, di situ kita bisa mengumpulkan feedback, mungkin ada kekurangan atau mungkin ada yang perlu ditambahkan. Nah, terus yang keempat yakni product scaling, bangun infrastruktur untuk mendukung jutaan pengguna. Jadi kita masukkan ke domain yang cukup mumpuni dan segala macam agar si produk ini bisa diakses dengan jutaan pengguna. Kenapa kok aku ngomongnya domain yang gede? Karena Microsoft sendiri base-nya internet, teman-teman. Ya, mereka butuhnya kalau penggunaan yang gede butuhnya seperti domain yang gede, cloud yang gede segala macam. Nah, setelah udah disiapin semua nih, nah kita masuk ke tahap 5 yakni rilis, launching. Nah, jadi produknya itu dirilis langsung ke pasar. Namun, inovasi ini tidak berhenti saat produk itu rilis. Nah, di situ kita harus evaluasi terus dan kontrol terus. Di sini juga aku nangkep ada 5 mekanisme kontrol juga untuk memastikan semuanya berjalan secara target. Eh, iya benar. Nah, yang pertama itu performance matrix. Melacak nih kepuasan pelanggan tuh sampai mana, revenue-nya itu gimana, penjualannya itu gimana. Nah, setelah tahu data-data matrix itu, oh, masuk ke stage gate review. Nah, di situ dari data itu kita bisa rapat evaluasi bulanan atau mungkin tahunan atau mungkin triwulan untuk mengecek jadwal dan anggaran yang dibutuhkan dan mungkin anggaran yang masih tersisa. Setelah melakukan rapat-rapat itu kan di situ step berikutnya itu portofolio management, ya. Jadi memindahkan sumber daya dari proyek yang kurang berhasil ke proyek yang lebih menjanjikan. Jadi misal di situ jadinya ada 2 proyek nih, yang satu jalan bagus banget, yang satunya jalannya kayak siput gitu. Nah, dana yang tadinya buat danain proyek ini itu kemungkinan bakal dipindah karena buat manajemen risiko lah itu biar eh, nggak rugi kan perusahaan nggak mau rugi dong. Nah terus yang kelima post launch review setelah produk itu diluncurkan dievaluasi direview ini ya di dananya di otak-atik lagi. Nah di situ tim harus mendokumentasikan apakah berhasil atau gagal. Nah, ini disebut lesson learned gitu. Nah, kita udah sampai ke step 7. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga ya. Nih, obtaining teknologi Microsoft tidak membuat semua teknologinya sendiri. Ada keputusan krusial, make, buy, dan partner. Pilihan make. Jika teknologi sangat strategis seperti contoh Core Engine Azure, Anda punya waktu dan Anda punya keahlian. Terus pilihan buy itu akuisisi dan latensi. Jika teknologi tidak strategi, Anda butuh waktu cepat dan Anda tidak punya keahlian. Terus partner. Jika teknologi itu cukup strategis, eh, butuh kecepatan yang sedang dan Anda punya keahlian di bidang itu juga. Itu bisa tuh menggunakan partner. Contoh, Microsoft ketika mereka ingin masuk ke AI generate.
Mereka memilih partner dengan OpenAI. OpenAI kalau teman-teman nggak tahu itu seperti ChatGPT ya. Itu perusahaan OpenAI itu. Mengapa? Karena mereka membangun AI sendiri akan memakan waktu yang mungkin cukup banyak. Dan dari data yang ada di internet itu kalau misal mereka buat AI sendiri, mereka bisa memakan waktu 5 tahun bahkan lebih dan biayanya bisa sampai 50 miliar USD. Nah, mereka mengakuisisi OpenAI harganya sangat mahal dan sangat berisiko. Makanya mereka berinvestasi 10 miliar dan melakukan maaf, dan melakukan pembagian pendapatan seperti itu. Implementasi kemitraan atau akuisisi itu nggak segampang yang kalian kira ya. Ada dua Blackline, penyedia pendalaman, sebuah pembelian, dan ada proses integrasi. Setelahnya, kunci sukses adalah integrasi, menghormati budaya perusahaan yang diakuisisi. Misal, Microsoft mengakuisisi GitHub. Mereka tidak memaksa GitHub menjadi seperti Microsoft. Nah, mereka itu membiarkan budaya developing friendly yang ada di GitHub itu tetap hidup. Itu penting agar talenta kunci itu tidak hilang lah. Yang core dari GitHub-nya itu nggak hilang. Nah, itu kan yang dilakukan Microsoft di OpenAI yang mereka akuisisi 10 miliar USD ini. Nah, terus lanjut ke slide berikutnya, yakni arah strategi, capability, dan pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keempat, keunggulan jangka panjang. Nah, dari semua inovasi harus ada arah, strategi direction. Arah nih, uh, biasanya kita sebut vision kan, arah mungkin 1 atau 2 tahun, 5 atau 10 tahun, atau mungkin 3 sampai 5 tahun. Nah, biasanya kalau yang memiliki 5 sampai 10 tahun itu disebut vision. Jadi tujuan masa depan. Nah, terus yang mission itu biasanya atau mungkin strategic goal itu 3 sampai 5 tahun. Seperti itu teman-teman. Microsoft memiliki visi kalau Microsoft sendiri visinya itu memberdayakan setiap orang dan organisasi untuk mencapai lebih banyak dengan teknologi. Nah, dengan teknologi itu di, dah, dengan teknologi itu diterjemahkan menjadi pimpinan dan produktivitas berbasis AI. Ada 4 opsi strategi teknologi nih. Yang pertama, first mover, jadi pelopor seperti AWS itu kan dia pelopor nih. Microsoft aja nyontoh kan dari AWS. Nah, yang kedua, fast follower. Jadi kita bukan pelopor, tapi kita mengikutinya dengan cepat. Seperti Azure dan Copilot di sisi AI. Nah, Azure kan di sisi VPS yang ngikutin AWS tadi kan. Nah, terus niche. Jadi NIS tuh perusahaan punya spesialisasi tersendiri seperti quantum computing dan mungkin Microsoft sendiri. Microsoft ya mungkin ada kalau di Microsoft tuh nggak cuma quantum computing ya, ada juga kayak di docs-docs gitu. Nah, terus low cost, kompetisi harga. Nah, untuk menjalani strategi itu, Microsoft harus membangun capability, kemampuan internal yang tidak bisa ditiru pesaing. Ini adalah kombinasi dari orang-orangnya, prosesnya, platform teknologinya, dan eh, mungkin ekosistem pengembangannya. Misal, keunggulan Microsoft bukan hanya karena Azure, tapi karena kombinasi cloud, server, nah, yang sudah terintegrasi selama mungkin lebih dari 40 tahun ya. Nah, ini sangat sulit ditiru oleh Google dan Amazon. Dan yang terakhir, organization learning. Microsoft secara aktif mendokumentasikan lesson learned dari setiap proyek, membangun community of practice dan berbagai keahlian seperti arsitektur cloud, serta memiliki program mentoring dan reward bagi karyawan yang mungkin aktif dan berbagi pengetahuan. Nah, slide berikutnya itu kita masuk ke sintesi aplikasi di Microsoft. Sekarang kita sintesikan semua teori ini dalam praktek nyata Microsoft.
Microsoft menginvestasikan sekitar 27 miliar per USD per tahun untuk tim R&D atau 13% dari pendapatan mereka sendiri. Itu adalah bukti komitmen dari manajemen teknologi innovation. Dalam hal sumber inovasi, mereka menggunakan 4 kombinasi. Microsoft Research tadi yang buat jangka panjang, itu ada terus ada OpenAI, collaboration kan itu sama OpenAI, terus ada GitHub, itu akuisisi dan masukan dari pelanggan enterprise. Jadi Microsoft masih aktif untuk mendengarkan feedback dari kita. Dalam hal seleksi proyek, kita bisa melihat perbedaan nasib antara Copilot dan quantum computing. Copilot dinyatakan lolos semua kriteria strateginya, pasarnya ada, teknis feasibility ada, ROI-nya jelas, sumber dayanya cukup. Nah, sehingga dana ini ditambahi dananya dan dananya itu dipenuhi sebagai proyek utama. Nah, sedangkan quantum computer ini dinyatakan possible secara teknik, tapi pasar belum ada. Nah, ROI-nya tuh masih 10 tahun lagi. Jadi quantum computing ini belum banyak lah pasarnya. Jadi ROI-nya masih masih perlu dipikirkan lagi. Maka proyek ini tidak dijadikan produk komersil, tapi tetap didanai sebagai riset jangka panjang kan. Nah, di bawah kepemimpinan Satya Nadella, budaya growth mindset dan file fast Learn Fast itu menjadi fondasi, dan yang paling ikonik adalah keputusan mereka untuk berpartner dengan OpenAI. Ini itu membuktikan bahwa Microsoft ini sangat disiplin dan mendapatkan dan bisa untuk make pay and partner dengan balance ya. Memiliki opsi yang paling efektif untuk mengakselerasikan inovasi mereka di bidang AI tersendiri. Seperti itu. Nah, kita masuk ke slide terakhir. Nah, di sini itu udah kesimpulan aja lah. Di sini ada 5 pelajaran utama, 5 key insight yang bisa kita ambil dari Microsoft ini. Yang pertama, strategi integration. Nah, teknologi itu bukanlah silo selai. Strategi teknologi harus terintegrasi 100% dengan strategi bisnis. Nah, terus yang kedua itu portfolio approach. Jangan bertaruh pada kata kuda. Kombinasi R&D internal, kemitraan eksternal juga, dan akuisisi juga. Terus yang ketiga yakni capability as a mode. Keunggulan kompetisi sejati bukan pada soal produk tunggal, tapi bagaimana kombinasi dari cloud computing yang dibuat, software yang dibuat, dan AI yang mereka buat. Nah, terus yang keempat itu adalah adaptive in survive. Mereka mampu berevolusi dari desktop software ke cloud, terus sekarang masuk ke ranah AI. Nah, kemampuan beradaptasi ini yang membuat mereka tetap relevan sampai sekarang. Yang kelima, ini decision disiplin. Nah, mereka nggak mudah tergoda tuh. Gunakan kriteria dari stage gate dan scrolling metric. Nah, dari semua itu ada 5 critical focus ya yang menjadi kunci sukses manajemen teknologi innovation di era modern saat ini, yakni yang pertama alignment, keselarasan. Jadi dari semua bisnis yang ada ini masih selaras di bidang teknologi dan software dan cloud computing. Nah, yang kedua balance, keseimbangan tuh. Jadi sama keselarasan, keseimbangan. Nah, terus ada disiplin dan flexibility. Jadi Microsoft tuh harus disiplin dalam seleksi proyek dan penganggarannya. Nggak boleh tuh kita mentingin proyek yang dipikir-pikir bagus, tapi ternyata nggak bagus, dan kita masih terus main itu dengan jor-joran dengan banyak. Nah, flexibility itu untuk beradaptasi ketika pasar itu berubah kan, yang namanya pasar kan sekarang fluktuatif sekali ya. Terus conditional
Continuous learning. Jadi komitmen untuk terus belajar dan mendokumentasikan kegagalan yang ada dan berbagi pengetahuan antara mungkin tim internal dan tim eksternal. Nah, inovasi itu bukan cuma tentang coding atau apa yang ada di lab ya, tapi inovasi adalah tentang strategi, budaya, eksekusi, dan disiplin. Nah, itu teman-teman. Mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.